Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi di Dunia Maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu mari kita terus dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang dilimpahkan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur yang barokah, umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Dan mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, alhamdulillah saya kembali bisa hadir untuk melanjutkan membacakan buku Sirah Nabawiyah, buku tentang kisah perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan kita membaca ataupun mendengarkan kisah ini, mudah-mudahan kita semakin mencintai beliau dan kelak di yaumil qiyamah kita dikenali oleh beliau sebagai umatnya yang mencintainya. Dan dengan demikian mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau kelak pada yaumil qiyamah. Dan pada hari ini saya akan melanjutkan kemarin pada sub tentang Ghazwah dan Soraya sebelum perang. Ini bentuk-bentuk unit-unit militer lah begitu kalau dalam istilah sekarang, yang dibentuk oleh Rasulullah. Dan kemarin sudah sampai ke yang nomor 4 ya. Sekarang yang nomor 5, Ghazwah Buwat ya. Ini unit militer yang dikirim pada bulan Rabiul Awal tahun 2 Hijriah, bertepatan dengan bulan September tahun 623 Masehi. Rasulullah SAW keluar bersama 200 pasukan dari kalangan sahabatnya guna menghadang kafilah dagang Quraisy yang di dalamnya terhadap Umayyah bin Khalaf al-Jumahi berserta 100 orang Quraisy dan 2.500 unta. Ya, luar biasa ini ya. Perdagangan zaman dulu ya, itu seperti itu, merupakan suatu kafilah, suatu rombongan besar ya. Dari Mekah menuju ke Syam, melewati Madinah. Madinah di tengah-tengahnya ini. Syam itu sekarang itu pecah karena penjajahan kolonial barat ya, menjadi beberapa negara ya. Jadi ada Lebanon, ada Yordania, ada Suriah, kemudian ada Palestina yang sampai sekarang justru dicaplok oleh Israel. Itu adalah Syam. Nah, beliau tiba di Buwat dari arah Rodwa tetapi tidak menjumpai sasaran yang diinginkan. Guna mengatur sementara Madinah, beliau mengangkat Sa'ad bin Mu'adz. Adapun panji pasukan berwarna putih yang membawanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Yang keenam adalah Ghazwah Sofan, dikirim pada bulan Rabiul Awal tahun 2 Hijriah bertepatan dengan bulan September tahun 623 Masehi. Adalah Khars bin Jabir al-Fikhri dengan kekuatan yang tidak seberapa dari orang-orang musyrik menyerang peternak Madinah dan merampas sebagian ternak-ternak mereka. Maka keluarlah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersama 70 orang sahabat untuk melakukan pengejaran. Ketika sampai di sebuah lembah yang bernama Sofwan di sekitar lembah Badar, akan tetapi beliau tidak berhasil menemukan Khars dan pasukannya. Beliau pun kembali tanpa terjadi peperangan. Ghazwah inilah yang disebut sebagai perang Badar yang pertama. Beliau mempercayakan Zaid bin Haritsah untuk memimpin Madinah selama beliau pergi. Adapun panji peperangan berwarna putih dan yang membawanya adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang ketujuh adalah Ghazwah Zil Ashirah, dikirim pada bulan Jumadil Ula dan Jumadil Akhirah pada tahun 2 Hijriah, bertepatan dengan bulan November dan Desember tahun 623 Masehi. Rasulullah SAW keluar bersama 150 orang pasukan. Ada yang menyebutkan jumlahnya 200 orang dari kalangan muhajirin ya. Beliau tidak memaksa siapapun untuk Beliau tidak memaksakan untuk ikut serta. Mereka pergi dengan 30 ekor unta
yang digunakan secara bergantian ya. Nah, kemudian tujuannya adalah untuk mencegat kafilah dagang Quraisy yang sedang menuju Syam. Kabar yang sampai kepada beliau bahwa kafilah itu membawa harta orang-orang Quraisy. Beliau SAW tiba di Zul Ashirah dan mendapati bahwa kafilah dagang tersebut sudah lewat beberapa hari yang lalu. Kafilah inilah yang nantinya berusaha dicegat oleh Rasulullah SAW sekembalinya dari Syam, yang kemudian memacu terjadinya Ghazwah Perang Badar Kubro ya. Beliau keluar pada akhir bulan Jumadil Ula dan baru kembali ke Madinah pada akhir bulan Jumadil Akhirah. Ini berdasarkan pendapat Ibnu Ishaq, dan barangkali inilah sebabnya mengapa para sejarawan berselisih pendapat tentang bulan apa tepatnya peristiwa ini terjadi. Di dalam kesempatan ini beliau mengadakan perjanjian dengan Bani Mudlij dan sekutu-sekutu mereka dari Bani Damrah untuk tidak saling menyerang. Dalam Ghazwah ini beliau mengangkat Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi menggantikan sementara mengatur Madinah. Adapun panji peperangan berwarna putih dan yang membawa adalah Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Ini paman beliau. Yang kedelapan adalah Syariah Nakhlah, dikirim pada bulan Rajab tahun 2 Hijriah bertepatan dengan bulan Januari tahun 624 Masehi. Beliau mengirimkan Abdullah bin Jahsy As-Sa'adi menuju Nakhlah bersama dengan 12 orang pasukan dari kalangan muhajirin. Setiap 2 orang menaiki seekor unta secara bergantian. Rasulullah SAW menulis sepucuk surat dan memerintahkan agar tidak membacanya kecuali setelah menempuh 2 hari perjalanan. Abdullah bin Jahsy bersama pasukannya terus berjalan, dan setelah 2 hari perjalanan dia segera membaca surat tersebut. Ternyata bunyi isi surat adalah, "Jika engkau membaca suratku ini, maka teruslah berjalan hingga singgah di lembah Nakhlah yang terletak antara Makkah dan Taif. Selidikilah kafilah dagang Quraisy dan beritahu kepada kami kabarnya." Setelah itu dia berkata, "Kami mendengar dan menaatimu. Sami'na wa ta'na." Kemudian dia memberitahu hal ini kepada pasukannya dan menyatakan tidak akan memaksa mereka untuk ikut serta. Katanya, "Siapa saja yang menginginkan mati syahid, syahadah, maka bangkitlah. Dan siapa saja yang tidak menyukainya, silakan kembali. Adapun aku, maka aku akan bangkit." Semua pasukannya bangkit, tetapi yang dalam perjalanan Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan kehilangan untanya yang keduanya menungganginya secara bergantian. Akhirnya keduanya tertinggal karena mencari untanya yang hilang. Abdullah bin Jahsy melanjutkan perjalanan hingga tiba di Nakhlah, lalu lewatlah kafilah dagang Quraisy yang membawa kismis, kulit, dan barang dagangan lainnya. Dalam rombongan tersebut terdapat Amr bin Hadrami dan Utsman Naufal, keduanya putra Abdullah bin Mughirah, juga Al-Hakam bin Kasan, hamba saya Bani Al-Mughirah. Kaum muslim lalu bermusyawarah di antara mereka dan berkata, "Kita sekarang berada di akhir bulan Rajab, Asy-Syahrul Al-Haram, bulan yang diharapkan untuk menumpahkan darah. Jika kita memeranginya, berarti kita melanggar kesucian bulan-bulan haram. Tetapi jika kita membiarkannya malam ini, mereka akan lolos masuk ke tanah haram Mekah." Akhirnya mereka sepakat untuk memerangi orang-orang Quraisy tersebut. Salah seorang dari mereka melontarkan anak panah yang mengenai Amr bin Hadrami dan menyebabkan dia tewas. Mereka juga berhasil menawan Utsman dan Al-Hakam, tetapi Naufal dapat lolos. Kemudian mereka kembali ke Madinah dengan membawa para tawanan dan kafilah dagang Quraisy tersebut. Mereka memisahkan 1/5 humus dari harta rampasan tersebut, dan ini merupakan humus pertama, orang pertama yang dibunuh dan 2 tawanan pertama dalam Islam. Rasulullah SAW mengingkari perbuatan mereka lalu bersabda, "Aku tidak menyuruh kalian untuk berperang dalam Asy-Syahrul Al-Haram." Beliau menghentikan eksekusi terhadap kafilah dagang dan 2 tawanan ini. Dengan kejadian ini, orang-orang musyrik melihat ada kesempatan untuk menuduh kaum muslim sebagai pihak yang menghalalkan mereka melanggar apa saja yang diharamkan oleh Allah, sehingga tersebar berbagai isu miring. Lalu turunlah ayat sebagai penjelasan terhadap berbagai simpang siur ini, juga menegaskan ya bahwa apa yang diperbuat oleh orang-orang musyrik dosanya jauh lebih besar dan lebih buruk dibanding apa yang telah dilakukan oleh kaum muslim. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabirun wa saddu an sabilillahi wa kufrum bihi wal masjidil haram wa ikhrajul ahli minhu akbar indallahi wal fitnatu akbaru min qatl." Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah,
berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya lebih besar dosanya di sisi Allah, dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Surat Al-Baqarah ayat 217. Wahyu ini menjelaskan bahwa kegemparan yang telah diperbuat oleh orang-orang musyrik untuk menumbuhkan keraguan tentang kelakuan baik para pasukan muslim tidak pada tempatnya. Sebab semua hal yang dihormati dan disucikan sesungguhnya justru telah mereka langgar dengan memerangi Islam, menyiksa pemeluknya. Bukankah orang-orang muslim ini dulunya adalah penduduk negeri haram yang disucikan, tetapi mereka merampas harta bendanya dan hendak membunuh nabinya? Maka apa yang dapat mengembalikan keharaman hal-hal yang sakral dan dihormati tersebut secara tiba-tiba sehingga pelanggaran terhadapnya merupakan aib dan perilaku keji? Tidak diragukan bahwa propaganda yang disebarluaskan oleh orang-orang musyrik tersebut hanyalah propaganda berlandaskan keburukan dan kebejatan. Ya. Oke teman-teman sekalian, ini sebetulnya tinggal sedikit, tetapi kalau saya tuntaskan jadi cukup panjang. Jadi sementara saya hentikan sampai di situ. Besok kita selesaikan sub ini ya, sehingga kita bisa masuk ke bab baru, Ghazwah Badar Kubro, pertempuran Islam pertama yang menentukan ya, mulai era perang-perangan ini ya, pada perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kebenaran datang dari Allah. Bila mana saya dalam menyampaikan ada kesalahan ya, penyebutan kata dan segala macam, maka mohon dibukakan pintu maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.